Halo semuanya, kami dari kelompok 17, perkenalkan nama saya Ping Lahang dari kelas C dengan NIM 211401670 dan teman saya yang bernama Marlina dari kelas A dengan NIM 211401613. Kami akan mempresentasikan menulis kreatif. Pada dasarnya, menulis kreatif berbeda dengan menulis ilmiah. Sebagian orang menempatkan menulis kreatif adalah menulis untuk sastra seperti puisi, prosa, dan sebagainya. Menulis kreatif dapat diidentifikasikan sebagai proses menulis yang bertumpu pada pengembangan daya cipta dan ekspresi pribadi dalam bentuk tulisan yang baik dan menarik. Artinya, menulis kreatif menekankan pada proses aktif seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui cara yang tidak biasa, sehingga mampu menghasilkan karya cipta yang berbeda, yang tidak hanya baik tetapi juga menarik. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik, dan bait, serta penuh makna. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan, seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Secara bahasa, dalam kurung etimologis, kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa, artinya terus terang. Dan karya sastra prosa juga diartikan karya sastra yang diciptakan sebagai mendeskripsikan suatu fakta. Teknik penulisan novel. Novel adalah sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang, yang cukup dan kompleksitas tertentu, yang berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif. Menurut KBBI, novel merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak sifat setiap perilaku. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur utama yang membangun utuh sebuah novel. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel. Teknik pengolahan tema. 1. Berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu menulis menggunakan pengalaman yang pernah dan telah dialami sendiri, serta kejadian lucu, khas, aneh, mengharukan, menyedihkan, mendebarkan, semua pengalaman unik dan sangat berkesan di hati yang dapat diketahui orang lain juga bisa dibagikan kepada orang lain dalam bentuk karya sastra. 2. Berdasarkan pengalaman orang lain, menulis dengan menggunakan pengalaman orang lain atau kejadian yang pernah dialami oleh orang lain yang diketahui, didengar, maupun dilihat secara langsung. Pengalaman orang lain yang berbeda di sekitar kita, kejadian yang terjadi di sekitar kita yang kemudian dijadikan sebuah bentuk karya sastra. Ketiga, berdasarkan inspirasi bacaan, yaitu menulis dengan menggunakan pengalaman atau hal-hal yang tidak kita ketahui, namun benar-benar ada dan terjadi di dunia ini melalui buku bacaan atau karya sastra yang telah dibaca, atau sebagai inspirasi sehingga menghasilkan sebuah karya baru tanpa harus mencari tahu sendiri atau mengalami pengalaman itu sendiri. Misalnya, penulis menulis sebuah novel tentang kedokteran, padahal sebenarnya dia bukanlah seorang dokter. Teknik mengelola plot, mengelola peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Berdasarkan pengertian itu, kita dapat membedakan kalimat-kalimat tertentu yang menampilkan peristiwa dengan yang tidak. Misalnya, antara kalimat yang mendeskripsikan tindakan tokoh dengan kalimat yang mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokoh. Peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam sebuah karya fiksi pastilah banyak sekali. Namun, tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung plot. Itulah sebabnya, untuk menentukan peristiwa-peristiwa fungsional dengan yang bukan, diperlukan penyeleksian atau tepatnya analisis peristiwa. Konflik mengacu pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi atau dialami oleh tokoh cerita. Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyeratkan adanya aksi dan aksi balasan. Bentuk konflik sebagai bentuk kejadian dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konflik fisik dan konflik batin. Konflik fisik adalah konflik yang terjadi antara seseorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, mungkin dengan tokoh lain atau dengan alam. Dan konflik batin adalah konflik yang terjadi di dalam hati, jiwa seseorang tokoh. Klimaks menurut Stanton adalah saat konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Artinya, berdasarkan tuntutan dan kronologisan cerita, peristiwa dan saat itu memang harus terjadi, tidak boleh tidak. Klimaks merupakan
titik pertemuan antara dua atau lebih hal keadaan yang dipertentangkan dan menentukan bagaimana permasalahan konflik itu akan diselesaikan. Sebagai bahan perhatian dan pertimbangan, klimaks utama cerita sebuah cerita akan terdapat pada konflik utama, dan hal itu akan diperani oleh tokoh-tokoh utama cerita. Menerapkan kaidah pemplotan. Kaidah-kaidah pemplotan yang dimaksud meliputi plausibilitas, adanya unsur kejutan, surprise, rasa ingin tahu, suspense, dan kepaduan unity. 1. Plausibilitas menyaran pada pengertian yaitu suatu hal yang dapat dipercaya, sesuai dengan logika cerita. Plot sebuah cerita haruslah memiliki sifat plausible, dapat dipercaya oleh pembaca. Pengembangan plot cerita yang tidak plausible dapat membingungkan dan meragukan pembaca, misalnya karena tidak ada atau tidak jelasnya unsur kausalitas. Lebih dari itu, orang mungkin akan menganggap bahwa karya tersebut kurang bernilai literer. 2. Suspense adalah cerita yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu di hati pembaca, hingga si pembaca akan terdorong keinginannya untuk membaca sampai selesai. Menurut Kenny, dalam Burhan Nurgiantoro, suspense adalah harapan yang belum pasti pada pembaca terhadap akhir cerita. Jelasnya, unsur suspense akan mendorong, menggelitik, dan memotivasi pembaca untuk setia mengikuti cerita mencari jawaban rasa ingin tahu terhadap kelanjutan dan akhir cerita. Cara membangkitkan suspense dalam sebuah cerita adalah menampilkan foreshadowing, yakni menampilkan peristiwa tertentu yang bersifat mendahului, mungkin saja berupa pertanda atau firasat. 3. Surprise adalah sesuatu yang bersifat mengejutkan atau kejutan, yakni menampilkan sesuatu yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan pembaca. Jadi dalam karya itu terdapat suatu penyimpangan, pelanggaran, dan atau pertentangan dalam cerita dengan apa yang telah menjadi biasanya. 4. Kesadupaduan plot dalam suatu karya menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, berkaitan, dan acuan yang mengandung konflik atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan, memiliki keterkaitan. Ada benang merah yang menghubungkan aspek cerita. Burhan Nurgiantoro. Membuat tahapan plot. Aristoteles mengemukakan bahwa tahapan plot harus terdiri dari tahapan awal, tahapan tengah, dan tahapan akhir. Tahapan awal sebuah cerita merupakan tahapan perkenalan. Pada umumnya berisi informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Fungsi pokok tahapan awal adalah memberikan informasi dan penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan pelantaran dan penokohan. Pada tahap ini juga sudah memunculkan sedikit demi sedikit masalah yang dihadapi tokoh yang menyulut konflik, pertentangan-pertentangan, dan lain-lain yang akan memuncak di bagian tengah. Tahapan tengah sebuah cerita sering juga disebut sebagai tahapan tikaian. Pada tahapan ini, konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahapan awal mengalami peningkatan, semakin menegangkan hingga mencapai titik intensitas tertinggi atau klimaks. Dalam hal ini, konflik memiliki pengertian pertarungan atau pertentangan antara dua hal yang menyebabkan terjadinya aksi-reaksi. Pertentangan itu bisa berupa pertentangan fisik ataupun pertentangan yang terjadi di dalam batin manusia. Tahapan akhir sebuah cerita biasa juga disebut sebagai tahapan peleraian, yang menampilkan adegan tertentu sebagai akibat dari klimaks. Tahapan ini juga merupakan tahapan penyelesaian masalah atau bisa juga disebut sebagai tahapan anti-klimaks. Penyelesaian sebuah cerita dapat dikategorikan menjadi dua, penyelesaian tertutup dan penyelesaian terbuka. Penyelesaian tertutup menunjuk pada keadaan akhir sebuah karya fiksi yang memang sudah selesai, sedangkan penyelesaian terbuka lebih membuka peluang bagi kelanjutan cerita, sebab konflik belum sepenuhnya selesai dan membuka peluang untuk berbagai penafsiran dari pembacanya. Teknik mengolah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita atau tokoh. Ialah pelaku dalam karya sastra. 1. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Dan tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. 2. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau sifat watak yang tertentu saja, bersifat datar dan monoton. Dan tokoh bulat adalah tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. 3. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan
atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan tokoh berkembang adalah tokoh yang cenderung akan menjadi tokoh yang kompleks. Hal itu disebabkan adanya berbagai perubahan dan perkembangan sikap, watak, dan tingkah lakunya itu dimungkinkan sekali dapat terungkapnya berbagai sisi kejiwaan. 4. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualisnya dan lebih ditonjolkan kualitas kebangsaannya, pekerjaannya, atau sesuatu yang lain yang bersifat mewakili. Dan tokoh netral adalah tokoh yang bereksistensi dalam cerita itu sendiri. Ia merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Berbeda dengan tokoh yang hanya memperlihatkan peran dan sifat individu, penokohan terkesan lebih deskriptif karena dari situ bisa dilihat bagaimana pengarang menggambarkan seorang tokoh, mulai dari secara langsung atau tidak langsung. Cara penyampaian ini bisa diidentifikasi menggunakan dua teknik, yaitu teknik analik dan dramatik. Keduanya sama-sama disampaikan pengarang dalam bentuk tulisan, namun berbedanya terdapat di bentuk penggambarannya. Teknik analitik lebih melihat bagaimana tokoh digambarkan secara langsung oleh penulis. Misalnya, terdapat keterangan, pria itu sangat sabar ya, yang menjelaskan sifat tokoh, dan berbeda dengan yang sebelumnya dramatik lebih memerlukan tenaga ekstra karena mesti melihat tokoh dari berbagai sudut pandang. Hal ini terjadi karena penulis tidak menggambarkan tokoh secara langsung. Teknik mengolah latar. Latar adalah keterangan ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar tempat menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa. Latar waktu. Latar ini menggambarkan waktu di mana peristiwa di dalam cerita tersebut berlangsung. Latar suasana. Latar suasana merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya juga memuat bagaimana situasi dan kondisi lingkup tokoh tersebut berada. Teknik mengolah sudut pandang. 1. Sudut pandang persona 3, yaitu sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. 2. Sudut pandang persona pertama, yaitu sudut pandang orang pertama. Biasanya, jenis sudut pandang ini menggunakan kata ganti saya atau aku, atau juga kami. Sederhananya, saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. 3. Sudut pandang campuran. Gaya penulisan ini adalah posisi ketiga penulis menempatkan dirinya sebagai orang pertama, kedua, bahkan orang ketiga. Biasanya, jenis sudut pandang ini terletak dalam novel fiksi. Fenomena sastra. Lahirnya sastra Indonesia pada abad 20 ditandai dengan dibentuknya Balai Pustaka oleh Gubermen Hindia Belanda di Jakarta tahun 1908. Pada mulanya, Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu, namun perlahan-lahan beralih memakai bahasa Indonesia. Dengan adanya semangat dan kegigihan dari pihak Balai Pustaka untuk karya-karya berbahasa Indonesia, baik pengarang yang berasal dari luar maupun pengarang yang berasal dari dalam negeri sendiri, penggunaan bahasa pada saat itu mulai tampak rapi dan juga menarik. Unsur style. Gaya bahasa adalah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembaca dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Menurut Tarigan, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan dan membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau dengan hal lain yang lebih umum. Berikut 4 macam bahasa secara garis besar dalam sastra, yaitu 1. Gaya bahasa perbandingan. 2. Gaya bahasa sindiran. 3. Gaya bahasa pertentangan. 4. Gaya bahasa penegasan. Narasi. Narasi merupakan sebuah paragraf yang menceritakan sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian. Cara membuat narasi. 1. Memperkenalkan kisah. 2. Menyediakan detail narasi. Ketiga, menyimpulkan kisah dan memeriksa paragraf. Percakapan. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Teknik pengolahan cerita. Religiusitas. Religiusitas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nas. Sosiokultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya. Terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Langsung. Penyampaian pesan secara langsung disebut komunikatif, yang artinya pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud penulis. Tak langsung. Penyampaian pesan moral tidak langsung yang hanya tersirat dalam cerita menyatu secara koheren dengan unsur-unsur cerita lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.